cintai, NU selalu ada, menjadi pelita bagi semua, membawa rahmat ilahi dengan iman yang kuat. Kita bersatu padu, membangun negeri demi masa depan yang baru. Bersatu dalam cahaya NU, kita raih cita-cita, menebar kasih sayang, membawa kedamaian nyata. Aswaja kita junjung tinggi, menjadi pedoman hidup. NU Jaya, Indonesia Jaya selamanya. Dari generasi ke generasi semangat terus berkobar, menjaga persatuan, merawat kebersamaan dengan ilmu dan amal. Kita tingkatkan martabat menjadi umat yang terbaik di muka bumi. Bersatu dalam cahaya NU, kita raih cita-cita, menebar kasih sayang, membawa kedamaian nyata. Aswaja kita junjung tinggi, menjadi pedoman hidup. NU Jaya, Indonesia Jaya selamanya. Dari generasi ke generasi semangat terus berkobar, menjaga persatuan, merawat kebersamaan dengan ilmu dan amal. Kita tingkatkan martabat menjadi umat yang terbaik di muka bumi. Bersatu dalam cahaya NU, kita raih cita-cita, menebar kasih sayang, membawa kedamaian nyata. Aswaja kita junjung tinggi, menjadi pedoman hidup. NU Jaya, Indonesia Jaya selamanya. Bersatu dalam cahaya NU, kita raih cita-cita, menebar kasih sayang, membawa kedamaian nyata. Aswaja kita junjung tinggi, menjadi pedoman hidup. NU Jaya, Indonesia Jaya selamanya. Di medan yang kita cintai, NU selalu ada, menjadi pelita bagi semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan iman yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi masa depan yang baru. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi al-jam'iyyah, jam'iyyati Nahdlatul Ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi nubala, amma ba'd. Rasa syukur dan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, malam ini kita masih bisa berkumpul bersama dalam acara Lailatul Ijtima' pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Medan. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya nanti kita harapkan pada hari yang tidak ada gunanya harta pada hari yang tidak ada gunanya tahta. Semuanya itu kita mengharapkan syafaat dari beliau dengan bacaan ataupun doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Lingkungan, Bapak Sekretaris Lurah,
Ustadz Ketua Badan Kenaziran Masjid sekaligus Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Medan Barat yang kami hormati, Bapak yang mewakili dan Ramil 01 Medan Petisah yang kami hormati, Al-Ustadz Ketua MUI Medan Barat, Al-Ustadz Pengurus Syuriah dan Tanbidiyah PJNU Kota Medan serta Pengurus Syuriah dan Tanbidiyah MWCNU Sekota Medan. Untuk mempersingkat waktu, selaku pembawa acara, izinkan saya membacakan tertib acara kita pada malam hari ini. Acara pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran sekaligus salawat badar. Acara kedua, doa. Acara ketiga, laporan ketua panitia. Acara keempat, sambutan dari ketua BKM serta ketua MWC NU Medan Barat. Acara kelima, sambutan mewakili Porkopincam dan Ramil 01 Medan Petisah. Acara keenam, mau'izah hasanah, dan acara ketujuh, penutupan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya yang hadir bersama kita malam hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikumpulkan nantinya pada hari perkumpulan dengan perkumpulan orang-orang soleh, dengan para aulia, syuhada dan nabi-nabi semuanya. Untuk acara yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran sekaligus salawat badar, kami mohonkan kesediaan dari Ustadz Adri Hafiz Hasibuan SH kepada Ustadz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Pada wal hadirin wal hadirat, kiranya kita berdiri memandangkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salawat Badar. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan juga syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ghammah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi najjina wakshif jami'al ziyati wasrif bakaidal ida waquf bi ahlil badri ya Allah. Ilahi nafsil qurabah minal asina wal atbah wa kulli baliyatin wa waba bi ahlil badri ya Allah. Salatullah
سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada wal hadirin hadirat silahkan kembali duduk. Syukran jazilan, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz yang telah membacakan ayat suci Al-Quran di pembuka kegiatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan dimulainya acara kita dengan bacaan Al-Quran ini, kegiatan Lailatul Ijtima' kita pada malam hari ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kami mohon kepada Al-Ustadz Sucipto, mohon kiranya membimbing, mengimami kita semuanya dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه وذرياته وقرابته وأهل بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والعلماء والمقربين ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعما ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أنزل الرحمة والبركة والنعمة والصحة والرزق واسعا خصوصا على هذه الجماعة وخصوصا على مجلسنا هذا في نهضة العلماء إنك على كل شيء قدير اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور جميع المسلمين والمسلمات وأمور بلدتنا هذه إندونيسيا عامة وسمطرة الشمالية خاصة ما دامت السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار استجب دعاءنا يا الله استجب دعاءنا يا رحمن استجب دعاءنا يا رحيم يا مجيب السائلين دواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دواهم أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz yang sudah mengimami kita bersama, menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa semua yang telah kita doakan bersama diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya laporan ketua panitia. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Muhammad Nuh Siregar MA. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Hormat kami kepada para orang tua kami yang berhadir pada malam hari yang berbahagia ini. Dengan hormat yang sama kami sampaikan kepada pengurus BKM Masjid Jami' Kelurahan Syekh Agul, Kecamatan Medan Barat. Yang kami hormati dan yang kami segani, unsur pemerintah atau unsur pemerintahan yang berhadir pada malam hari yang berbahagia ini. Ada saya dengar tadi Sekretaris Lurah, ada Bapak Kepling, kemudian ada dari Dandim ya, dan Ramil ya. Mohon maaf salah sebut ini ya. Dan Ramil 01 Medan Petisah. Selamat malam Pak. Kemudian ada unsur tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang kami hormati. Kemudian ada
terkhusus kepada Ketua MUI Al-Ustaz yang sudah hadir bersama kita, MUI Kecamatan Medan Barat. Dengan rasa hormat kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan yang telah kami sampaikan. Kemudian yang kami hormati pengurus cabang Nahdlatul Ulama, unsur suriah maupun unsur tamfiziyah yang berhadir pada malam hari yang berbahagia ini. Ada Dr. Haji Muhammad Raihan Nasution LCMA sebagai Rais pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Kemudian pengurus unsur suriah lainnya termasuk khatib dan unsur tamfiziyah yang kami banggakan. Kemudian hormat kami juga dan rasa bangga kami kepada pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Medan Barat sebagai tuan rumah pada malam hari yang berbahagia ini dalam kegiatan rutinitas kita, yaitu Lailatul Ijtima'. Terima kasih yang sudah bersedia untuk menempatkan Kecamatan Medan Barat sebagai malam kita berkumpul pada malam hari yang berbahagia ini. Umumnya kita yang berhadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang kami muliakan, dan terkhusus kepada Al-Ustadz kita yang akan memberikan tausiah pada malam hari yang berbahagia ini, yaitu Al-Ustadz Dr. Zulkifli Nas yang sudah berhadir bersama kita. Umumnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkan kami sebagai atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus Badan Kemakmuran Masjid Jami' Kelurahan Syekh Agul yang bersedia menerima kami dari pengurus Nahdlatul Ulama, baik itu dari pengurus cabang maupun majelis wakil cabang, dalam rangka melaksanakan rutinitas pengurus cabang Nahdlatul Ulama dan majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama, yaitu Lailatul Ijtima'. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa Lailatul Ijtima' ini adalah malam berkumpul para ulama, khususnya pengurus Nahdlatul Ulama. Nah, oleh karenanya dalam kesempatan yang berbahagia ini, pada malam hari ini tibalah gilirannya di Kecamatan Medan Barat, yang sebelumnya minggu yang lalu kami melaksanakannya di Kecamatan Medan Tembung. Dan alhamdulillah Medan Barat ini tidak mau kalah dengan Medan Tembung dari segi jumlah yang hadir. Alhamdulillah banyak di antara kita para jamaah Masjid Jami' yang berhadir bersama kita, walaupun ada juga dari unsur pengurus Majelis Wakil Cabang, badan-badan otonom NU dan sebagainya. Oleh karenanya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua dengan kehadiran kita masing-masing. Bapak Ibu, para orang tua kami yang kami muliakan, perlu kami sampaikan juga bahwa dalam malam hari yang berbahagia ini kami tidak memperpanjang kalam, karena waktu kita pun sudah mau jam 10, tengah 10 itu. Yang jelas bahwa pada malam Lailatul Ijtima' ini adalah malam berkumpulnya dalam memberikan atau menyampaikan
ajaran-ajaran baik itu dari Al-Quran maupun hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang tentunya adalah ahli sunnah wal jamaah. Oleh karenanya kami harapkan kita semua untuk menyimak dan mendengar apa yang akan disampaikan nanti oleh ustadz kita, sehingga bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Ini sekaligus apa ya? Ya. Baik, karena ini merangkap dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama sebagai mengambil berkah dan mengambil resminya acara kita ini, maka atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama, Ketua Tanfiziyah acara Lailatul Ijtima', mari sama-sama kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan mohon izin, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Ketua Panitia Pelaksana Lailatul Ijtima' PJNU Kota Medan. Selanjutnya kata sambutan. Kata sambutan yang pertama, kami mohon kesediaan Bapak Ketua Badan Kenaziran Masjid sekaligus Ketua Majelis Wakil Cabang Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Medan Barat, Ustadz Muhammad Ismail Husin Parinduri. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din liyuzhirahu ala ad-dini kullih, wa kafa billahi shahida, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi uswatun hasanah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama kita muliakan, sama kita hormati, telah hadir di tengah-tengah kita bersama, terutama Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Royhan Nasution RCMA dan jajaran pengurus PCNU Kota Medan. Kemudian juga hadir di tengah-tengah kita Ketua Umum Majelis Ulama Kecamatan Medan Barat Al-Mukarram Ustadz Tua Aman SAG, SHMH, kemudian yang mewakili kelurahan hadir Pak Sekretaris Kelurahan, kemudian Bapak Kepala Lingkungan 12 Kelurahan Seagol, kemudian juga yang mewakili Bapak dan Ramil 01. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang besar tak tersebutkan gelarnya, yang kecil tak tersebutkan juga namanya, mohon maaf atas segala kekurangan. Pertama sekali izinkan saya atas nama mewakili unsur kepengurusan baik Nazir Wakaf Masjid Jami ini, kemudian mewakili unsur Badan Kemakmuran Masjid Jami, dan sekaligus juga mewakili unsur kepengurusan
Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Medan Barat. Wajar dan pantas puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, terutama kesempatan bagi kita bersama dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Insya Allah semakin menambah nilai-nilai ukhuwah silaturahim, hablum minallah, hablum minannas, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mau menjalankan perintah Allah dan mau juga meninggalkan larangan Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya. Insyaallah kita juga termasuk umatnya yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Tuan guru, para alim ulama, unsur umaro, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas nama Majelis Wakaf BKM Masjid Jami dan unsur Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Medan Barat mengucapkan selamat datang atas kunjungan kita semua, termasuk dari Nahdlatul Ulama, unsur pemerintahan, perwakilan dari organisasi dan jamaah semua yang hadir di malam yang barokah ini. Kalau boleh kami sebutkan pantun, jalan-jalan di kota Medan singgah sesaat di Medan Barat. Nahdlatul Ulama, panutan umat, insya Allah dapat selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian izinkan kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan baik selaku tuan rumah dalam acara ini, begitu juga dalam hal-hal yang lain yang kami yakin, bak kata pepatah, tiada gading yang tak retak, kalau tak retak bukan gading betuah. Tiada kata, tiada manusia yang tak bersalah, karena silap dan salah merupakan dhaifnya kita selaku manusia, hamba Allah dan umat Nabi Muhammad. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan dari laut, ayam dari darat, semuanya halal dimakan. Ucapan terima kasih kepada MWC Medan Barat atas semua apa yang sudah diberikan. Acara selanjutnya kami mohon kesediaan dari Al-Ustadz Ketua MUI Medan Barat untuk memberikan sepatah kata sambutan kepada kita semuanya. Kepada Al-Ustadz Tuah Aman SAG SHMH kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salam hormat, salam ta'zim yang saya hormati dan yang saya muliakan para orang-orang tua saya, para alim ulama, cerdik pandai yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Medan yang hadir baik dari unsur syuriah maupun tanfiziyah.
Yang saya hormati pengurus dan seluruh jajaran BKM Masjid Jami Syekh Agul. Yang saya hormati Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Medan Barat beserta seluruh jajarannya yang hadir, ibu-ibu, adik-adikku, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah yang pada malam hari ini masih diberikan kesempatan untuk menjalin dan memperkokoh silaturahim, duduk bersama di Masjid Jami ini dengan niat i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Insyaallah kita mendapat pahala. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Medan beserta seluruh jajarannya yang hadir di Kecamatan Medan Barat ini dalam program Lailatul Ijtima, malam berkumpul. Ketika saya tanya tadi Ketua MWC Medan Barat apa itu Lailatul Ijtima, beliau katakan majlis ilmu. Saya sangat mendukung dan bangga sekali bisa duduk bersama dalam majlis ilmu ini. Karena Nabi kita pun mengajarkan man aradad dunya fa'alaihi bil ilm wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang mau dunia harus dengan ilmu, siapa yang mau akhirat harus dengan ilmu, dan siapa yang mau dunia dan akhirat harus juga dengan ilmu. Tapi pepatah Arab mengatakan al-adab fauqal ilmi, dan pepatah Arab ini dipopulerkan oleh pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau mempopulerkan bahwa adab adalah di atas ilmu. Karena ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar. Dan ilmu tanpa adab seperti jasad tanpa ruh. Begitulah pentingnya ilmu. Kalau cerita ilmu, iblis paling tinggi ilmunya. Kalau cerita harta, Qarun yang paling kaya. Kalau cerita kuasa, Fir'aun yang paling berkuasa. Tapi tanpa adab semuanya tidak akan bernilai. Maka Allah akan tinggikan kita, orang yang beriman dan orang yang berilmu. Orang yang beriman dan orang yang berilmu itu paling mulia di antara mereka adalah orang yang paling bertakwa. Maka berkaitan dengan itu, saya sangat bangga bisa bersama duduk dalam majelis ilmu Lailatul Ijtima pada malam hari ini. Semoga majelis ilmu ini menjadi bahagian daripada pembuka barokah di Kecamatan Medan Barat ini. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa Ketua Majelis Wakil Cabang NU Medan Barat ini, Ustadz Muhammad Ali Husin Parindur ini adalah juga sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Barat. Memang banyak kali jabatan dia ini. Semoga barokah Ustadz. Yang terakhir, kami dari MUI Kecamatan Medan Barat mengapresiasi kegiatan ini pada malam hari ini. Kalau bisa tiap bulan Ustadz, bikin aja di Medan Barat. Kami setuju ini. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz yang sudah memberikan sepatah dua kata sambutannya kepada kita bersama. Selanjutnya kami mohon kesediaan mewakili Porkopincam dan Ramil 01 Medan Petisah Bapak Babinsa Serda Solihin untuk memberikan sepatah dua kata sambutan kepada kita bersama. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita kesehatan, keselamatan serta keringanan langkah untuk bertemu di majelis ilmu ini. Lailatul Ijtima namanya, pertemuan, malam pertemuan. Mudah-mudahan di pertemuan ini kita bisa bersilaturahim, mempererat silaturahim, kemudian mengedukasi, memperdalam ilmu sunnah-sunnah dan memunculkan lagi sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW beserta sahabat keluarganya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari kemudian kala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama saya mohon izin menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak dan Ramil. Kebetulan masih ada kegiatan yang tidak bisa hadir pada malam ini, jadi mohon izin saya mewakili beliau. Yang terhormat Bapak Al-Ustadz Dr. Zulkifli Nasution, kemudian yang terhormat Ketua MUI Medan Barat Bapak Al-Ustadz Tuahaman SAG SHMH, kemudian yang kami hormati pengurus Suriah dan Tanfiziah PCNU Kota Medan, kemudian pengurus MWC NU Sekota Medan, kemudian Ketua BKM Masjid Jami Bapak Adi Hussein Paranuri, kemudian Sekretaris Lurah Kelurahan Siagul Bapak Harun, kemudian Bapak Kepala Lingkungan Bapak Amar yang hadir pada saat malam ini. Dalam kata sambutan malam ini yaitu pada intinya mempererat, mempertajam dan menambahkan ilmu kita untuk memunculkan lagi sunnah-sunnah Rasulullah, karena judulnya dan temanya tadi adalah mengkuatkan kerukunan umat untuk ukhuwah Islamiyah. Begitu kan Pak Ustadz kan? Jadi mudah-mudahan di majelis ilmu ini kita bisa mendapatkan ilmu yang baik untuk kedepannya ibadah kita, memperbaiki lagi untuk akhirat kita agar kita menjadi orang-orang yang terbaik di samping Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya mewakili dari Porkopincam juga yang hadir pada saat ini. Mohon maaf mungkin kehadirannya belum bisa. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang nanti kita dengarkan bersama-sama oleh Al-Ustadz bisa kita aplikasikan, kita kerjakan untuk kehidupan kita sehari-harinya, untuk lebih memantapkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Babinsa atas kata sambutan yang disampaikan mewakili Porkopincam dan Ramil 01 Medan Petisah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin semuanya rahmati Allah Subhanahu wa taala.
Sekarang kita masuk kepada acara yang kita tunggu, Mau'izah Hasanah, yang insya Allah dalam hal ini Ustadz kita Dr. Zulkifli Nasution MA akan membawakan tema peran ulama dalam mengatasi masalah umat dan dipandu oleh Al-Ustadz Zulkarnain SE MSI MAG. Kepada kedua Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang larut malam ini tak semangat ya Bu, Pak. Semangat ya. Perut udah diisi, apa lagi? Kalau belum tadi mungkin kami yang salah. Nah, jadi kita ulang, fa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap dia. Jadi sebelum kita memulai, mari kita bertawasul sebagaimana ini tradisi bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Setiap kita ingin memulai sebuah kegiatan, suatu kegiatan, marilah kita bertawasul kepada para muassis. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapat berkah dan menjadi sebuah amalan yang soleh bagi kita semua. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, thumma khususan ila muassis Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa jami'il muassis Nahdlatul Ulama. Syai'ulillah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi sunnatihi wa jama'atihi min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Yang kami hormati para pengurus Nahdlatul Ulama dari jajaran Syuriah yang hadir pada malam hari ini, langsung Rois yaitu Kiai Haji Dr. Royhan Nasution LCMA. Beliau juga merupakan tokoh ulama kita di Sumatera Utara. Maka kita bersyukur semoga kehadiran beliau mendapatkan berkah bagi kita semua pada majelis yang sangat mulia ini. Begitu juga dengan seluruh jajaran Syuriah yang lain dan juga Tanfiziah. Hadir pada saat ini ada Sekretaris Tanfiz Al-Ustadz Irham Hasibuan dan juga seluruh jajaran Tanfiz yang lain. Malam Lailatul Istimah ini merupakan tradisi Nahdlatul Ulama. Tadi Ketua Panitia Dr. M. Nuh Siregar telah menyampaikan kepada kita. Jadi semoga Lailatul Istimah ini menjadi keberkahan, menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi kita. Kalau dulu para ulama kumpul-kumpul dengan namanya Lailatul Istimah ini, ya membicarakan tentang langkah-langkah, program-program tentang bagaimana kita mensyiarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah.
mensyiarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ke seluruh lapisan yang ada di negara yang kita cintai ini. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berada di Kecamatan Medan Barat yang dikomandoi oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Medan Barat. Semoga sebagaimana kata Ketua MUI tadi, ini bisa berkelanjutan, karena Lailatul Istimah ini luar biasa manfaatnya, sehingga dulu para ulama bisa mensyiarkan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdlawiyah. Ya, kita ini ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi malu kita mengatakan kita ini NU, ataupun di Medan ini ada Al-Wasliyah ya Ustaz ya. Kamu Al-Wasliyah? Enggak. Kamu menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah? Iya. Kamu NU? Enggak. Menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah? Iya. Tak ngaku dia. Sunnah dijalankan. Nah, makanya inilah nanti peran-peran ulama untuk umat ini yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kita mudah-mudahan dengan waktu yang singkat Ustadz bisa sampai pesan-pesan yang akan Ustadz sampaikan nanti kepada para jamaah yang hadir di masjid yang kita cintai ini. Maka kami bermohon kepada seluruh jamaah bisa mengambil manfaat apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Zulkifli Nasution. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk Bu? Iya ya, malam minggu pula lagi. Bapak masih ngantuk? Oke ya, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna nadhiran ala al-alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Singkat itu saja. Yang saya hormati Syuriah NU Rais, yang sangat saya banggakan kawan-kawan dari Tanpis serta seluruh pengurus mulai dari Suriah dan Tanpis, MWC, Pak Dan Ramil, Ketua MUI, dan yang tak tersebutkan saya satu persatu. Takut saya nanti 15 menit lagi. Ya. Dari Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini kaji kita fokus kepada judul, jangan kepada foto, karena kalau fotonya mirip Sahrul Khan. Peran ulama dalam menyelesaikan masalah umat. Ibu-ibu udah ada yang haji nih? Ada ya? Yang umrah? Ada ya? Bapak juga ya? Kalau umpamanya kita pas di paling depan, ya kan? Kita duduk di paling depan, rupanya nggak tahan, mau kentut, piut gitu. Kira-kira apalah solusi Bapak dan Ibu?
Awak duduk dekat saf depan. Tiba-tiba belum masuk maghrib. Piut katanya. Otik do memang sedikitnya. Tapi nggak bisa sholat lagi walaupun sedikit. Walaupun tak keluar kincitnya. Kira-kira apa solusinya, Bu? Hah? Awak di depan, air tak ada. Siapa yang bisa ngasih solusi kepada saya? Ustaz dulu. Kira-kira kami mohon maaf. Ini kita belajar ini. Sama-sama diskusi. Apa yang kita pelajari selama ini? Kalau kita sudah posisi seperti itu, kalau berwudu lagi keluar jauh, awak udah tua, apalah yang bisa kulakukannya? Tentu kita harus berwudu, ya kan? Tapi gimana caranya jauh? Bisalah nanti nggak jadi sholatnya. Apalah solusi kita? Orang sempit. Tentu ada solusi yang diajarkan oleh ulama. Bapak boleh, ibu boleh bawa air aqua, iya kan? Setelah sampai di sana, jangan bapak ibu berwuduk di situ. Maulah basah ambal itu semuanya. Solusinya apa? Dilapkan seperti bertayamum. Sah nggak sholat kita itu? Hah? Kita langsung ambil aqua, percikan, cep, semua, sah, selesai. Sahkah kita sholat? Sah? Sah. Kenapa kita katakan sah? Karena udah berwuduk. Kenapa ibu? Ada rupanya. Kan di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum, maka cucilah, basuhlah wajahmu. Ibu basuh enggak wajah ibu? Orang ibu lap-lapan aja nya. Hah? Padahal dalam Al-Quran dikatakan apa? Basuhlah. Padahal ibu dan bapak tidak membasuh. Sahkah tidak tadi berwuduknya dengan aqua yang disemprot-semprotkan itu seperti kispray? Jawabannya sah. Karena dalam mazhab Syafi'i yang disebut dengan makna ghuslun itu adalah isolul ma, lewatkan air. Jadi kalau dilewatkan air tidak harus digosok, dilewatkan saja sudah sah. Isolul ma. Kalau yang menggosok itu siapa yang mengatakan harus menggosok? Mazhab Maliki ad-dalku. Maka orang Maliki makanya kalau melihat, mana tahu nanti ada orang-orang Mendeling atau orang-orang Jawa atau apa di sini berwudu, asal berwudu. Nah, itu mungkin Maliki dia itu. Kalau nggak digosok sekuat-kuat tenaga, nggak sah katanya. Mungkin dia mazhab Maliki itu. Mungkin. Atau karena nggak tahu dia. Iya kan? Jadi sebenarnya boleh begitu saja. Makanya wajar, entah pintarnya orang Mendeling atau tidak, saya nggak tahu. Di kampung saya di Sibanggor, kalau orang sholat, kalau pas dia membasuh wudhu, kalau di Medan ini saya lihat, mantap. Kalau di Sibanggor, tahu ibu Sibanggor? Ya penghasil gas itu ya kan? Kalau di sana, makin malasnya diwudhu, kan dingin di sana. Gini dia itu kalau udah berwudhu. Iya kan, kalau pas mengusap rambut itu, sahkah itu? Sah, karena memang dalam mazhab Maliki yang disebut dengan mashun itu cukup litab'id. Jadi Bapak Ibu, begitulah rupanya pintarnya ulama-ulama kita itu. Pintar sekali ulama-ulama kita itu. Makanya kalau ada orang mengatakan ingin belajar agama Islam tapi tidak melalui mazhab, itu namanya dia omong kosong. Tunjukkanlah kepada kita bagaimana mengamalkan agama Islam ini kalau tidak melalui mazhab. Al-Quran itu diturunkan bahasanya bahasa Arab. Tentu perlu dikaji.
Maka kalau begitu, itulah perlunya kita belajar agama Islam harus melalui guru. Ada gurunya. Kalau enggak usah ada gurunya, cukup Al-Quran aja turunkan Allah, enggak usah ada Nabi Muhammad. Tapi kenapa mesti ada Nabi Muhammad? Supaya kita lihat contohnya. Bagaimana Rasulullah itu. Sekarang Rasul sudah meninggal. Siapa gantinya? Para ulama. Al-Quran dan hadis sudah menjelaskan, tapi bagaimana caranya? Kita perlu mengetahui bagaimana ulama menjelaskannya. Pada abad ke-1 Hijriah meninggal para ulama, diganti pada abad ke-2, abad ke-3, abad ke-4, sampai hari ini abad ke-15. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau ada orang mengatakan dia belajar agama Islam cukup dari Al-Quran dan hadis, maka bisalah salah kita, Pak. Ya salahlah, sebentar-sebentar beruduk. Dia pula kerjanya warung sampah, istrinya jualan, mau pergi sholat Jumat. Pas lewat, kena istrinya, ulang lagi. Mau lewat lagi, kena istrinya, ulang lagi. Akhirnya apa? Terlambat dia sholat Jumat. Kenapa? Karena berulang-ulang tidak mempelajari Islam itu bagaimana. Oke, terlalu serius. Bagaimana? Masih kita lanjutkan? Ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah makanya perlulah kita belajar melalui ulama. Kalau ibu belajar agama Islam tidak disebutkan ulamanya, maka ayatnya saja disampaikan, hadisnya sampaikan, maka bisa salah seperti tadi. Atau mungkin ibu dengar as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potong tangannya. Datang kawan tuh, yang dicuri cuma jilbabnya, mari biar ku potong tanganmu. Kan salah. Inilah kalau nggak memahami ayat dan hadis, tidak berdasarkan penjelasan dari ulama. Harus pakai ulama. Jadi itulah kenapa muncul ulama itu perlu dalam setiap zaman. Siapa yang mengharapkan, kita harapkan mengkader ulama itu di Indonesia? Ya ini Nahdlatul Ulama. Ustaz sok kali lah itu, kan Al-Wasliyah juga, bikinlah namanya. Ya kan, satu-satunya yang berani ulama mengatakan siap mengkader ulama siapa? Hasyim Asy'ari. Dia udah khawatir bagaimana nanti ke depan ini. Kalau tidak ada ulama, apa yang akan terjadi? Makanya Bu, tadi pas pembukaan, Pak, kan saya baca apa yang dikatakan oleh Imam Hasyim Asy'ari. Apa kata Imam Asy'ari di dalam kitab Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi? Alhamdulillahilladzi nazzala al-Furqan ala 'abdihi. Apalagi? Nazzala al-Furqan ala 'abdihi liyakuna naziran 'alal 'alamin. Ini dia. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan pembeda. Ini yang kita pelajari ini. Islam inilah pembeda itu, Pak. Bu. Kalau enggak ada Islam, ibu enggak sholat maghrib. Apalagi di depan kita ada irian. Belanja. Ya kan? Makan Kentucky sana daripada bungkuk-bungkuk sini. Tapi karena ada ayat sholat pada waktu maghrib, maka ibu dan bapak sholat ke sini. Kalau enggak di situ kita naziran lil alamin. Wa atahu Allahul mulka wal hikmata. Itu kata Hasyim Asy'ari. Dan Allah berikan dia mulka, kekuasaan, wal hikmata, dan hikmah. Wa 'allamahu, dan setelah itu Allah ajarkan. Siapa yang mengajarkannya? Mimman yasha, siapa yang dia suka. Maka Rois tadi, wakil Rois tadi mengatakan tidak jauh-jauh beda dengan di Tembung. Itu memang Pak Bu, enggak kan semua kita manusia ini diajarkan oleh Allah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sadar mimman yasha, siapa yang dia suka. Maka ibu-ibu yang hadir hari ini berarti yang Allah senangi. Bapak yang datang setiap ke taklim
berarti Anda adalah mimman yasha. Di antara banyak manusia yang diciptakan Allah itu, itulah yang Dia sukai. Maka bersyukur. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dengan hadirnya di setiap majelis ta'lim yang di dalamnya ada Al-Quran dan hadis, maka Anda adalah pilihan Allah. Ya kan? Ya kan, Dek? Betul kan? Iya, kalau tidak, bapak dan ibu nggak pilihan Allah. Bapak dan ibu lebih bagus mejeng, apalagi yang muda-muda. Tapi karena kita adalah mimman yasha, maka kita datang ke masjid ini. Apalagi masjidnya cantik sekali. Mantap, Ketua MEC. Saya udah bayangkan, ya Allah cantiknya masjid ini. Kurasa bisa lah sholat subuh di 8 rakaat di sini. Ya kan? Sholat sunatnya panjang, zikir karena dingin, ambalnya sejuk. Tapi jangan salah, kira-kira penuh nggak saf di masjid ini setiap subuh? Padahal begitu enaknya masjid ini, kamar mandinya mantap, tapi dia tidak mimman yasha. Dia bukan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Lebih enak tidur nyenyak, ngorok daripada pergi ke masjid sholat subuh. Apakah ada warga Nahdien seperti itu? Ada itu? Betul itu? Kurasa tak ada lah. Kalaupun ada, berarti dia bukan mimman yasha. Ya kan? Jadi memang Hasyim Asy'ari kiai kita itu memang sudah pintar. Saya mengatakan dalam diri saya, dia menulis ini, Al-Qanunul Asasi ini, itu adalah ilham dari Allah dalam hati saya. Baru dia katakan apa lagi? Yu'til hikmah man yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Ustaz, itu bukan perkataan Imam Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu. Itu kan ayat Al-Quran surah An-Nisa. Iya, tapi kan Bapak pun tahunya ayat itu. Tapi kenapa nggak pernah dibilang? Memang Allah tidak berikan ke hati kita. Makanya Bapak, Ibu, saya kalau udah melihat anak Al-Quran, menghafal Al-Quran, saya senang. Makanya cinta saya kepada anak baca Al-Quran itu, saya bikin sekolah SD Tahfidzul Quran. Ada istri saya khusus untuk menghafal Al-Quran. Karena saya yakin hanya karena Al-Quran lah, seperti Kiai Haji kita Suriah, mulai dari saya kenal dengan dia udah mengajarkan Al-Quran. Karena memang itulah yang bisa sebagai patokan atau tiang di muka bumi ini. Kalau nggak ada Al-Quran, gawat kita ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, jadi itulah pesan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Siapa yang sudah diberikan Allah hikmah, faqad utiya khairan katsira. Dia akan menjadi orang yang diberikan selalu kebaikan. Jadi ini dia. Ini pesan ini saya kutip langsung ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita sebagai, mohon maaf kalau mungkin ada yang enggak warga Nahdien, kita warga Nahdien ingat selalu pesan ini. Kalau saya hafal ini. Terus apa lagi? Karena Nahdlatul Ulama itu adalah perkumpulan ulama, maka nasihat Imam atau Kiai Haji Hasyim Asy'ari apa? Fa ya ayyuhal ulama wassadatul atqiya min ahli sunnah wal jamaah wa a'immatil mazahibil arba'ah, antum qad ahaztumul uluman katsirah. Wahai para ulama, para tokoh pemimpin ulama, berarti ketua MUIL itu ya? Ya kan? Ketua MWC, Katib, Pak dan Ramil pun kena itu Pak. Karena di situ katanya wassadatul atqiya, pemimpin orang yang bertakwa. Saya mendengarkan bismillah dari Pak dan Ramil tadi aja udah yakin saya. Sadatul atqiya, apa kata dia? Tapi ada syaratnya, min ahli sunnah wal jamaah. Yang dari kelompok ahli sunnah wal jamaah, tentu harus orang yang belajar kepada ulama. Tidak akan ada ahli sunnah wal jamaah kalau dia tidak belajar kepada ulama. Saya mohon maaf menyebutkan, ada di antara muslim mengatakan saya tak bermazhab. Saya buktikan ternyata adanya mazhab dia.
Nanti saya tunjukkan ada di sini. Ada filenya itu. Coba mungkin ada yang Word yang ada gambar Ahlus Sunnah apa? Yang ada gambar dari Hanabila. Skema yang Word. Yang di Word ya, skema silsilah mazhab Hambali. Jumpa? Di situ ternyata Pak Muhammad bin Abdul Wahab yang dikatakan orang itu adalah pemimpin Wahabiyah, dia itu mengambil ilmu dari siapa? Imam Ibnu Taimiyah kan? Imam Ibnu Taimiyah itu gurunya siapa? Murid dia Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang salah satu adalah ulama dalam fikih mazhab Syafi'i. Jadi kenapa dikatakan tak bermazhab? Dia aja bermazhab. Jadi itulah saya katakan, makanya Bu, kalau kita belajar mengaji, tanya ustadznya, Ustadz kitab apa yang kita pakai hari ini? Masalahnya ustadz hari ini jarang mengaji pakai kitab. Itunya masalahnya. Kalau bisa melawak dari awal sampai akhir, pulang apa? Lupa semuanya. Apa tadi kata ustadz? Bu, apa tadi ya? Aku pun lupa. Kenapa? Ingat Bu, ilmu itu hanya dititipkan Allah kepada siapa yang dia sukai. Jadi jangan heran, hari ini belajar, nanti udah lupa. Apa ya? Aduh, nasitu ana. Aku lupa. Itu kenapa? Karena memang Allah nggak titipkan ilmu kepada dia. Makanya Pak, doa itu apa doanya? Allah, inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Harus kita minta Pak ilmu itu. Ilmu itu enggak akan diberikan Allah kepada siapa. Makanya kemarin saya pernah ceramah yang menanyakan dosen Unimed. Ustadz katanya apa itu? Kira-kira samanya pahalanya belajar fisika dengan belajar agama ini gitu. Oh, mak dalam pertanyaannya ya. Kalau aku bilang nanti enggak sama, marah dia sama aku. Nanti Ustaz aja lah penduduk surga ini ya katanya kan. Tapi kalau aku bilang sama nanti, memang faktanya enggak sama. Tidak sama Pak, belajar ilmu biologi, belajar fisika, belajar mesin dengan belajar ilmu agama. Kenapa Ustaz katakan begitu? Pandai kali Ustaz mengatakan itu, kurasa bid'ah itu. Enggak bid'ah itu. Nanti Pak Bu pulang ke rumah, buka kitab Sunan Abu Daud. Dia katakan al-ilmu salasatun. Ilmu itu hanya 3. Tapi maksudnya itu ilmu agama itu berarti kan? Pertama apa? Ayatun muhkamatun. Yang kedua sunnatun qa'imatun. Yang ketiga faridatun 'adilatun. Ilmu itu ada 3. Pertama adalah ayat muhkamat, berarti ilmu-ilmu Al-Qur'an. Ilmu nasih mansuhnya, ilmu muhkam muhtasyabihatnya, ilmu tajwidnya, ilmu tafsirnya, itu hanya ada dipelajari oleh ulama. Yang kedua adalah sunnatun qa'imatun, sunnah yang hidup. Berarti sunnah itu ada pada masa Rasulullah, ada sekarang. Hanya saja kita sesuaikan konteksnya. Kalau pada masa Rasulullah disuruh pula memanah, saya lucu sekarang. Anak-anak disuruh memanah pula sekarang. Enggak level itu, enggak apple to apple kata orang. Mana mungkin sekarang berperang pakai panah. Sekarang anak disuruh belajar bom lah. Ya rudalnya lagi. Makanya saya kemarin salut juga itu. Dari Yaman bisa belok-belok begini rudal tuh. Seperti tendangan Messi. Tendangan sudut. Bisa gini, puas katanya ke situ. Itu yang kita didik. Sebenarnya itu pesan Rasulullah, bukan memanahnya. Memang pemanah itu betul, tapi pesannya adalah untuk berperang. Ajari anakmu naik kuda, mau dicarinya kuda. Ya untuk apa Bapak Ibu? Saya ketapel aja itu kaki kuda udah bisa nanti patah. Berarti harus seperti Pak Dan Ramil naik tanki lah. Ya kan naik tank. Bagaimana cara bawa tank? Artinya apa? Itulah yang disebut dengan sunnatul qa'imah. Makanya Rasulullah nggak bilang hadis.
Sunnatun qaimah at-tariqatul maslukah, jalan yang ditempuh sesuai dengan periodenya. Kalau dulu periodenya begitu, sekarang nggak lagi. Makanya cocok anak kita diajar digital, diajar dengan teknologi kimia. Itu sebutnya sunnatun qaimah itu. Baru yang ketiga adalah faridatun adilatun. Ilmu faraid yang adil. Kenapa enggak ilmu faraid yang 1:2, 2/3 kata Rasulullah? Karena memang itu sesuai konteks. Makanya Bu, Pak, di Medan kemarin ada putusan Ketua Pengadilan Agama Medan. Di mana kasusnya? Tadi sini di Medan Barat. Tapi mungkin Ketua MWC bisa dilacak itu. Ada bertengkar Marga Nasution, gawat pula aku ini. Marga Nasution pula itu. Bertengkar kakak adik. Yang si perempuan minta jangan 1:2. Dia minta sama, adil. Lantas padahal dalam Al-Quran dikatakan yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayaini. Laki-laki itu dapat 2 dengan perempuan. Jelas ayatnya. Tapi ingat, jangan baca ayat sepotong-potong. Pada ayatnya di atasnya apa? Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasura nasiban mafruḍa. Laki-laki ada bagiannya, perempuan ada bagiannya. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Dan ada ketentuannya. Kenapa Ketua Pengadilan Agama memutuskan, ada juga di Makassar, ada juga di Padang, 3 putusan pengadilan agama pernah memberikan bagian laki-laki dan perempuan sama. Karena konteksnya sama. Yang di Medan ini konteksnya rupanya selama omaknya sakit, dialah yang mengantar makanan, dialah yang memberi obatnya, sehingga tabungannya habis. Disampaikan kepada Pak Hakim, Pak Hakim, kalau begini bagaimana saya? Maka Pak Hakim memutuskan, satonga beamu, laklai satonga, ada boru satonga. Bahasa Jawanya apa itu? Apa bahasa Jawanya? Laki-laki setengah, perempuan setengah, wedok setengah, lanang setengah, podo kabeh. Itu hidup hukum, itulah yang disebut dengan. Tapi jangan semuanya disamaratakan. Hakimlah yang menilai apakah ini layak atau tidak. Sunnah, itulah yang disebut dengan faridatun adilatun. Maka kita harus belajar kepada ulama. Bapak Ibu yang berbahagia. Oke. Sedikit lagi. Bisa kan Ustaz? Sedikit lagi ya. Jadi kalau begitu Ustaz, penting kali rupanya ulama ini. Penting Bu. Saya ini punya sekolah bola. Ada didik saya Bu, pemain bola. Ibu pernah nonton bola? Jangan melihat bola aja, nonton juga harus. Pernah ya? Ada anggota timnas kita itu yang usia 20 ke bawah itu namanya Arkan Fikri. Orang tebing tinggi. Kalau ibu nggak pencinta bola nggak tahu itu. Pencinta bakso bisa. Itu Arkan Fikri itu adalah anak didik saya sekolah bola, anggota timnas. Jadi apa yang ingin saya katakan adalah bahwasanya kita mendidik yang profesional itu ternyata harus mulai dari kecil. Anak bola itu Bu, umur 5 tahun rupanya udah dididik. Tik-tak gitu udah. Sehingga bola itu lengket di kakinya. Maka ulama umur 40 dia belajar agama, dipanjangkannya jenggotnya dikit, celananya agak dipanjangkannya, jubah dia tiap hari, asal jumpa assalamualaikum, cakap barakallah masyaallah. Udah kita bikin jadi ulama. Salah itu Bu, enggak itu yang diinginkan oleh Rasulullah. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Yang diwariskan apanya? Nabi enggak mewariskan apa-apa, ilmunya. Maka oleh karena itu ulama enggak bisa dicetak 2 hari. Ulama enggak bisa dicetak dengan memanjangkan jenggot. Ulama tidak bisa dicetak dengan menghitamkan jidat, apalagi dikasih arang. Enggak bisa. Dia harus melalui proses. Imam Syafi'i menjadi ulama prosesnya sejak kapan? Sejak dicetak Bu.
ketika dalam kandungan udah didoakan oleh ibunya, ya Allah, jadikanlah anak yang dalam kandungan ini menjadi ulama. Ada prosesnya, Bu. Ada prosesnya, Pak, menjadi ulama itu. Kalau bisa mulai dari kecil, dia sudah dididik membaca Al-Quran. Supaya umur 40 tahun seperti Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal baru berani berfatwa itu umur 40 tahun. Setelah pergilah Imam Syafi'i ke Madinah, ke Mesir, barulah berani dia berfatwa. Kalau enggak. Awal enggak. Ditanya orang aja ilain ya akhi, udah berani dia enggak bisa jawabnya, tapi udah berani dia berfatwa. Padahal pertanyaannya ilain akhi, enggak terjawab dia, udah berani dia besok berfatwa. Begitulah Pak. Jadi makanya Kiai Haji Ahmad Syari ini mengatakan ulama ini harus dicetak di Nahdlatul Ulama. Tapi kalau pengajiannya jarang gimana deh itu? Iya kan? Kitab yang dibaca pun Sulaiman Rasyid. Fikih Islam Sulaiman Rasyid. Besok cakaplah dia ceramah. Qala Allah Ta'ala fil Quran yang kira-kira artinya begini. Enggak bisa, Bu. Ulama ini harus memang dicetak, dinikmati. Makanya, Bu, saya ketika membaca Imam Syafi'i, menangis saya. Kan Imam Syafi'i itu kan dilahirkan dalam keadaan yatim. Di mana dia dilahirkan? Di mana Imam Syafi'i dilahirkannya? Kalau nggak salah aku di Lolok Masihul. Di mananya? Hah? Di Sibanggor? Kurasa iya. Itulah, Bu, Pak, kita cinta kita bilang sama ulama. Tapi nggak tahu kita di mana lahir Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, Palestina. Jadi yang sekarang itu Gaza itu Askolan. Bukan Pak Askolan Harahap ya. Askolan. Itu dia dilahirkan di sana, Pak. 2 tahun datanglah udaknya. Itu yang saya baca dalam kitab Syafi'i Manaqib Syafi'i. 2 tahun datanglah udaknya. Paman kandungnya menjemput dia ke Askolan untuk dibawa ke Makkah. Ini yang didoakan ibunya ini mulai dari kecil. Supaya Imam Syafi'i jadi ulama. Dibawalah sama udaknya yang kebetulan bermarga Nasution. Karena Nasution itu kan Quraisy itu. Kan begitu, Rois. Kata orang itu Nasution itu yang berjenggot-jenggot itu Quraisy itu. Kata mereka. Jadi dibawa udaknya lah. Sampailah di Makkah. Umur 4 tahun dikirimlah ke Bani Huzail, ya kan? Untuk belajar bahasa Arab sehingga canggih dia berpantun. Ahli dia dalam bersyair. Sangat hebat dia. Tapi keunggulannya itulah Allah berikan petunjuk. Kau bukanlah sebagai seorang penyair. Bagusan kau jadikan ilmumu. Saya lupa nama imam guru dia itu. Kau harus mengajar fikih dan Al-Quran. Akhirnya apa? Dalam usia 7 tahun dikirimlah dia, menghafal Al-Quran lah dia. Setelah usia 13 tahun berangkatlah dia kepada Imam Malik. Begitu. Umur 2 tahun sudah disiapkan. Dalam kandungan sudah disiapkan 2 tahun proses. Berangkat ke Makkah. Di Makkah berangkat ke Bani Huzail. Hanya belajar bahasa Arab. 7 tahun menjumpai Ustadz. Menghafal Al-Quran. 13 tahun menghafal kitab Muwatta. Itu dia. Kalau betul-betul kita ingin mencetak ulama. Tapi sayang hari ini. Sekarang saya tanya Pak. Di pesantren manalah kira-kira menurut Bapak yang bisa mencetak ulama sekarang? Saya kan guru. Saya 8 tahun guru Man 1 dan Man 2. Di Man 1 saya guru kelas unggulan waktu itu. Pak, Bu, mandi wajib pun belum bisa. Kelas unggulan loh. Kelas unggulan. Saya tes mandi wajib dulu. Karena saya yakin mereka sebentar lagi menikah. Enggak bisa, Bu. Bagaimana kalau anakku ini dalam hatiku? Saya juga mengajar di madrasah-madrasah yang IT. Ternyata, Bu, di IT kan kitabnya nggak jelas. Ya kan? Apa kitab fikihnya? Masih mendingan dipurba. Kitab fikihnya, kalau kelas yang kecil-kecil apa itu? Lupa. Oh ya, Fathul Qorib. Fathul Qorib. Itu jelas syarah dari kitab Matan Abu Syuja. Jelas dia, Bu.
Oleh karena itu susah. Baru bagaimana mencetak ulama? Saya baca sejarahnya kitab Imam Maliki. Apa katanya? Rupanya Imam Maliki itu setiap dia mau pergi ngaji, dia itu selalu dimandikan ibunya. Dimandikan ibunya, dibersihkan, dipakaikan, baru dikatakannya, pergilah nak menjumpai Imam Rabi'. Begitulah ibunya menyiapkan Imam Malik sebagai seorang ulama. Setiap mau pergi sekolah dimandikan. Udah dimandikan, dibersihkan, pakai baju putih, pakai peci waktu itu seperti sekarang ini. Artinya di dalam kitab itu dijelaskan, setiap dia merengan itulah yang diingatnya kepada ibunya. Maka dia pakaian bersih, pergilah dia menjumpai. Apa katanya kepada Imam Malik, kata ibunya, ya Malik, izhab ila Rabi, utlubul ilma min qablil adab. Tuntutlah ilmu sebelum adab. Teringat tadi nasihat dari ketua MUI. Imam Malik dinasihati ibunya, jumpai itu Rabi sebelum kau dapatkan adabnya, ilmu. Ilmu dulu baru adab. Memang al-adabu fawqal ilmi, tapi jangan belajar adab kalau Anda belum berilmu. Setiap apapun amal ibadah harus ada ilmunya. Beradab harus ada ilmunya. Itulah pesan daripada ibunya kepada Imam Malik agar menjumpai Imam Rabi'. Ini awak enggak sabaran. Iya semua copan, aduh marah, tamparlah kau nanti nak. Enggak bisa Bu, mendidik anak ingin jadi ulama, ibu dan bapak harus sabar. Kalau mengantarkan anak ke pesantren Raudhah, apalagi ke purba, gatal-gatal dia, emak enggak beres ku tengok sekolahmu ini. Yang gatal-gatal, mana kiaimu? Yang jorokan. Enggak begitu Bu. Ajari anak kita, bukan kiainya yang salah itu. Anak ibu mungkin belum mengamalkan kebersihan, nasihati dia. Nah, kan kata Ustadz itu kan pas kalian udah belajar toharoh, bersihan nak, gatal-gatal. Ini enggak, udahlah nak, berhenti kau di pesantren ini, ayo kita pulang. Mana pakaianmu? Ayo kita pulang. Enggak bisa menuntut. Kalau anak kita kepingin belajar ilmu agama, ibu dan bapak harus menjadi motivator. Kalau tidak menjadi motivator, maka akan terakhir enggak muncullah ulama. Ma, kurang jajan, sabar ya nak, besok omak kasih ya. Itu jawaban seorang ibu. Ma, kitabku belum dibeli lah, malu. Oh iya, ntar lagi ya, nanti ayah omak telepon ayahmu, langsung diantar nanti kitab Fathul Qorib. Kalau memang hebat kau nak matan Abi Suja pun aku kirim nanti itu. Atau Fiqhul Islam Muadilatuh langsung. Begitu seorang ibu memberikan motivasi kalau ingin. Kenapa begitu Ustaz? Karena Bu dan Bapak, saya tidak khawatir di dunia ini tidak akan ada insinyur. Tapi yang saya khawatirkan adalah di dunia ini habis ulama. Oke, 2 menit lagi. Bapak Ibu, Imam Abu Hanifah itu punya murid 36. Kata Imam Abu Hanifah ini, 28 siap jadi hakim, 6 siap menjadi mufti, hanya 2 yang siap menjadi mufti dan hakim, yaitu adalah Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sedangkan Zufar bin Al-Huzail dia menjadi hakim. Artinya apa? Begitulah sulitnya Imam Abu Hanifah untuk mencetak seorang ulama. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu, siapa di antara kita yang berniat mencetak anaknya menjadi ulama, maka ibu bermohon kepada Allah. Karena apa? Karena ulama adalah titipan Allah kepadanya ilmu-ilmu. Maka jangan heran kalau ada seorang anak mengatakan, dulu hafalanku banyak loh, sekarang hilang semuanya. Apatul ilmu an-nisyan. Bencana ilmu itu adalah lupa. Berarti bapak sudah tidak dititipkan Allah lagi ilmu itu. Makanya selalu saya katakan kepada anak pesantren, dimanapun kamu nak, selalulah kamu berceramah, selalulah kamu mengajari umat. Karena ilmu yang ada di otakmu itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau tak ajarkan apa yang dulu kau pelajari
maka insya Allah ilmu itu akan Allah cabut kembali. Begitu Pak Bu. Jadi bapak-bapak ibu yang berbahagia, karena memang mungkin kita ada sesi tanya jawab atau bagaimana ini ya. Jadi itulah pesan dari peran ulama dalam menyelesaikan masalah umat. Nanti akan lebih spesifik kalau ada pertanyaan. Jadi kita hari ini adalah kekurangan ulama. Kekurangan ulama. Ibu nggak usah takut kekurangan gubernur. Masih banyak calon yang akan muncul. Nggak usah takut, nggak akan ada camat. Calonnya banyak. Tapi Bu, calon ulama sangat-sangat sedikit. Ustaz, tapi banyaknya sekolah tahfizul Quran sekarang, banyak ilmu hadis. Tidak Bu. Ibu ingat, waktu Imam Syafi'i berada di Baghdad, ada seorang ulama namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Abdurrahman Al-Mahdi bertanya pada tahun 191 Hijriah. Dia katakan, wahai Imam Syafi'i, tuliskanlah kepadaku bagaimana cara memahami Al-Quran dan hadis. Padahal Abdurrahman Al-Mahdi adalah seorang ahli hadis. Tapi dia bertanya itu kepada Imam Syafi'i. Itulah sebabnya lahir kitab Ar-Risalah. Itu pertanyaan dari Abdurrahman Al-Mahdi. Itu menunjukkan kalau kita hanya belajar Al-Quran dan hadis, tidak belajar usul fikih, tidak belajar ulumul Quran, maka kita tidak bisa menggali permata dari lautan. Al-Quran itu di dalamnya banyak permata, tapi hanya orang-orang yang belajar ilmu agamalah yang bisa mengambilnya. Siapa itu? Para ulama. Itulah sebabnya saya mengatakan, saya jujur khawatir sekali kira-kira masih ada enggak ulama ke depan ini. Kalau majelis ulama sampai kiamat adanya itu, tapi ulama itu bagaimana? Itu kan lembaga, orangnya bagaimana? Karena di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dikatakan, apa itu kita zikir kita setelah sholat kalau orang NU? Dalam ratib itu, syahidallah annahu la ilaha illa huwa u'al malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Itu tiap hari kita bacakan. Apa artinya itu? Itu kan katanya hanya Allah, malaikat dan ulamalah yang bersaksi la ilaha illallah. Itulah kenapa itu menjadi ratib NU, supaya nanti kita termasuk di akhir akhirat yang menjadi saksi itu. Itulah hebatnya ulama NU itu kan. Itu kan ratib kita itu. Itu adalah ingin mengatakan para ulamalah yang akan menjadi pewaris Nabi itu, dan dialah yang bersaksi la ilaha illallahul aliyul azim. Itulah bunyi ayat itu. Makanya Ibnu Katsir katakan apa? Hadhihi ayah dalilun ala maqami ulama. Kan gitu katanya. Ayat ini ada di dalam apa saya itu? Ayat ini menunjukkan posisi ulama dalam Islam. Syahidallah, dia setara dengan malaikat. Syahidallah annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi. Wal malaikatu wa ulul ilmi. Makanya Pak, orang yang berilmu itu sama posisinya dengan malaikat. Hebat sekali. Tapi kenapa ya banyak manusia nggak mau menjadikan anaknya ulama? Nanti tanya aja loh ulama-ulama kita yang depan ini, kira-kira dari 7 anak, 3 ibunya, kira-kira ada yang nggak masuk pesantren yang akan menjadi ulama? Saya sudah ada juga penelitian kecil-kecilan di UIN. Kan kalau di UIN itu yang belajar ilmu agama itu cuma 2 laginya ya. Kulliyatus syariah wa kulliyati usuliddin. Saya tanya-tanya termasuk rois kita. Ada enggak kira-kira bang anak kita ini yang mau? Allah itulah tak ada yang mau. Enggak ada yang mau, capek kali katanya menghafal Al-Quran. Begitu rata-rata Bu. Di syariah pun begitu. Jadi kalau ayahnya ulama, anaknya enggak mau jadi ulama, siapa yang mau jadi ulama ini? Jangan heran suatu saat nanti akan ada muncul ulama gadungan. Iya kan? Karena para ulama aja nggak percaya diri untuk mencetak anaknya jadi ulama.
nggak pernah didoakannya, nggak pernah dikirimnya ke pesantren. Sadarlah kita ini memang betul-betul ini. Oke, gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah dengarkan tadi apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz kita Dr. Zulkifli Nasution. Luar biasa banyak pengetahuan ilmu yang disampaikan oleh beliau. Bagaimana peran ulama dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan umat. Beliau sudah buka tadi ketika kita berada di saf terdepan, bagaimana kita tetap bisa melanjutkan sholat. Ini juga luar biasa ilmu yang kita dapatkan. Dan beliau tidak bicara sembarangan. Karena apa? Karena memang beliau itu belajar dengan kitab bersanad, kalau kata istilah dalam kita ini Nahdlatul Ulama. Jadi banyak ulama-ulama sekarang ini yang mengatakan dirinya ulama tapi belajarnya lewat YouTube, tak lewat kitab dan tak bersanad. Maka dari itu bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami buka sesi pertanyaan. Silahkan, ada yang mau bertanya, monggo Bu, Pak. Ada yang mau bertanya kira-kira? Ada? Memang luar biasa Dr. Zulkifli Nasution ini. Begitu dia sampaikan, copat masuk ke pikiran dan ke kepala jamaah ini. Tak ada lagi yang bertanya, berarti sudah paham. Copat pahamnya. Berarti memang luar biasa Dr. Zulkifli Nasution ini mencetak kader ulama. Ya kan, ini bakal menjadi kader-kader untuk menyampaikan ilmu kepada saudara-saudara kita yang lain yang enggak ikut dalam jamaah ini. Ya, insyaallah apa yang telah disampaikan beliau tadi menjadikan ilmu bagi kita dan keberkahan bagi kita yang hadir pada malam hari ini, karena beliau tadi menekankan luar biasa apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam Qanun Asasi mimman yasha, ya Ustaz ya. Jadi yang dikehendaki oleh Allah, inilah kita tergolong orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hadir kemari dan copat masuk ilmu itu ke kepala kita. Amin ya Allah. Dan semoga kegiatan ini menjadi keberkahan dan bisa terus berlanjut, yang akan dilaksanakan terus oleh Nahdlatul Ulama, karena Hadratus Syekh berpikir dari awal bagaimana membariskan, bagaimana mencetak, bagaimana menempah para ulama di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena memang dari dulu belum muncul, ya, Muhammadiyah betul lebih dahulu berdiri, tapi mereka lebih cenderung kepada pendidikan dan sosial. Pada saat itu Hadratus Syekh berpikir munculnya ulama mana, maka beliau terbesit untuk mendirikan sebuah organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama. Ini bukan organisasi main-main Bu, semuanya dari ilham, dari petunjuk Allah Bu. Gak ada yang instan. Ya, nama itu luar biasa lama diminta pendapat para ulama, termasuk logo Nahdlatul Ulama. Jadi enggak seperti sekarang buat organisasi dalam waktu 1 hari langsung ada logo namanya, langsung ada
ADART-nya. Beda sama Nahdlatul Ulama. Semoga kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan keberkahan pada malam hari ini. Izin Rais, ada yang ingin disampaikan? Sudah. Oke. Baik, karena tidak ada yang bertanya, maka kita sudahi acara kita ini, Ustaz. Semoga kita menjadi golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan manfaat pada malam hari ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz Dr. Zulkifli Nasution beserta dengan Al-Ustadz Zulkarnain MAG. Alhamdulillah, dengan berakhirnya mau'izah hasanah, berakhirlah malam ini kegiatan kita, kegiatan Lailatul Ijtima' pada malam ini, yang mana tadi kegiatan ini tadi dibuka oleh Ketua Panitia dengan bacaan basmalah dan sudah ditutup oleh moderator dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, dan sekarang sama-sama kita tutup dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana tadi ada kekurangan kesilapan kami dari pembawa acara, kami mohon beribu maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaan ustaz-ustaz dan bapak-bapak untuk foto bersama. Izin Pak, kita foto bersama. Kita rapatkan aja Pak. Apa masuk? Oke. Izin Ustaz. Oke. 3. Oke. Silahkan Bang. 3. Silahkan dari sini, dari tengah situ aja. Oke. Dari depan sedikit. Oke. Ya, Ustaz-ustaz dan bapak-bapak, kami ucapkan terima kasih dan mohon kiranya sebelum pulang nantinya untuk tanda tangan absen di meja panitia. Bapak Ibu, sebelum pulang mohon kiranya untuk tanda tangan absen di meja panitia.
Ha ha ha.